kalau misalnya jenis kelamin tuh bukan secara biologis gitu, tapi jenis kelamin tuh dibentuk dari konstruksi sosial. Kayak contohnya, kenapa sih gender itu baik dan nanti dikat. Pernah lihat gak sih kalau di media sosial atau kehidupan nyata lah ya, ada cewek yang lebih dominan dari pasangannya, lebih dominan dari cowoknya, atau bahkan si cowoknya itu lebih nurut daripada ceweknya? Ya ada sih beberapa di sosmed gak yang sih? ya ada. Ada. Itu bisa gimana ya, dijelasin gak sih kenapa Bisa banget nih. Kalau dari sosiologi postmodern ya, dari Butler kalau nggak salah nih ya. Nah, Butler tuh ngejelasin kalau misalnya ada nih yang namanya tuh performatif. Jadi kayak si cowok tuh, kenapa cowok tuh bisa lebih nurut ke cewek ya, karena mungkin ya dari dulu, dari dia kecil lingkungannya tuh cewek-cewek semua, makanya jadi otomatis ke bawah gitu kebiasaan yang harusnya cowok tuh kan kita bisa lihat tuh kayak maskulin kayak gimana. Nah, sedangkan karena kepengaruhan dari sosial juga dari kecil, bisa dia tuh jadi kayak gimana ya, jadi kayak lembut, jadi bukan kayak cowok seharusnya gitu. Nah, sedangkan ya kebalikan juga, si cewek tuh bisa jadi lebih dominan ya, mungkin karena bisa nih dari keluarganya, karena keras dari orang tua apa gimana, jadi si ceweknya tuh bisa kayak ya aku dominan kayak gitu. Kalau dari Butler, dari performatif. Terus performatif juga bisa nih, kan sekarang tuh lagi banyak kayak influencer yang dandanannya kayak cewek tapi di real life-nya tuh dia tuh ya cowok asli. Nah, itu karena kayak ya kebutuhan gitu, kayak aku lagi butuh uang jadi harus gini gitu. Kalau Butler tuh emang performatif juga, itu bisa. Oh, jadi buat cowok yang berpenampilan kayak cewek, yang kayak misalkan tadi ada beberapa konten kreator yang memang mereka harus berpenampilan mirip ke perempuan karena memang mereka buat attention seeker aja, kebutuhan aja. Buat kebutuhan gitu. Jadi kalau Butler mah tuh kayak ya gender tuh gak dipermasalahin gitu, karena ada perbedaan antara gender dan jenis kelamin itu sendiri. Kalau jenis kelamin kan emang bawaan lahir ya. Kalau gender tuh ya emang dikonstruk dari masyarakatnya itu sendiri. Berarti kalau gender bisa dibilang gampangnya memang karena kebiasaan dan lingkungan dia dari dulu. Yang bisa ngebentuk udah bisa ya yang ini. Yang bisa ngebentuk kayak ya yang tadi aku jelasin loh guys, yang karena lingkungannya cewek semua, jadi si cowok tuh jadi kayak cewek gitu. Ya nggak bisa kita pungkiri sih, kalau zaman sekarang tuh ya ada aja ya, orang yang tapi kalau buat ngomongin zaman sekarang ya, apalagi ngambil contoh kasusnya gitu di sosmed, kayak aku juga punya sih satu fenomena, gampang lah kayaknya kalian juga punya deh. Aku sendiri juga punya ya, second account. Punya. Zaman sekarang siapa sih yang gak punya second account ya? Betul. Nah, ternyata ini tuh ada pembahasannya. Ini tuh bisa disambungin sama pembahasannya dari filsuf Prancis, namanya tuh Jean Baudrillard. Nah, dia tuh punya pemikiran kalau manusia ini tuh yang postmodern sekarang tuh ada kebiasaan atau perilaku, ada dua, namanya tuh simulakra. Nah, setelah simulakra ini ada hyperrealitas. Jadi simulakra ini yang pertama, ini tuh hal-hal yang dipercantik, hal-hal yang dipermanis dari aslinya. Kayak misalkan kalau misal kita mau foto produk atau makanan apapun itu kan pasti harus nyari angle yang bagus, segala rupa, lightingnya di setting apa segala macam, posisinya pokoknya dibikin kayak bagus. Tapi setelah kita lihat barang aslinya kan nggak yang mungkin sebagus itu, kayak yang nggak sebagus di foto gitu. Nah, itu namanya simulakra. Nah, yang kedua ini tuh hyperrealitas. Ini tuh lanjutan dari simulakra. Karena hal-hal yang dipercantik tadi tuh udah menyebar luas ke masyarakat atau ke banyak orang, akhirnya banyak orang yang ngeliat ini tuh kebanyakan menganggap kalau misalkan hal-hal yang udah dipercantik tadi tuh sebuah realitas, padahal enggak. Nah, bisa contohnya mungkin kayak kita di first account kan kita jaim ya. Jaim. Orangnya tuh gengsi, harus estetik. Postingannya, feedsnya semua harus nyambung, tone warnanya harus nyambung, nama
first-nya harus keren apa segala macam. Tapi kan ketika kita udah di second itu kita ngerasa kayak itu tuh safe place kita gini. Jadi kita bisa buat hal-hal lucu bisa diposting di sana, nggak perlu jaim, nggak perlu nggak perlu jaga image. Ini juga nyambung sebenarnya sama yang teorinya Erving Goffman yang front stage sama backstage-nya, iya yang dramaturgi itu. Nah tapi kalau buat zaman sekarang yang postmodern, nah lebih nyambungnya sama yang John Baudrillard ini. Kayak siapa sih sekarang di second yang orang masih jaim? Kayaknya nggak ada ya. Karena di second ya orang ya udah ini memang safe place aja, orang-orang terdekat aja, orang-orang yang bisa lihat backstage-nya kita aja, kitanya kayak gimana aslinya. Kalau di first kan jaim ya harus tone warna fits-nya harus sama semua lah, semuanya harus estetik. Nah kalau itu tuh yang zaman sekarang bisa disambungin sama teori John Baudrillard itu. Bisa dibahas juga ya dari teori sosiologinya. Ada juga ternyata bahasan dari sosiologinya. Terus kalau misalkan ngomongin tentang sosmed sih ya, kalian sadar gak sih kalau zaman sekarang tuh kita udah bisa jadi produsen atau orang yang memproduksi tren gitu ya. Oh ya. Nah kalau dari zaman dulu tuh kan kita cuman bisa jadi konsumen pasif yang cuma nonton TV, yang cuma dengerin radio, atau cuma sekedar baca berita di koran. Sedangkan sekarang itu kita udah bisa bikin tren baru, kita bisa ikut tren gitu ya, atau kita bisa share video, like video gitu ya di Instagram, YouTube, TikTok. Nah itu tuh ternyata ada penjelasan dari teori sosiologinya juga. Oh iya. Dari Henry Jenkins. Katanya itu adalah konsep participatory culture, di mana ya perpindahan dari old media yang kita dulunya itu hanya penonton pasif, itu kita sekarang beralih ke new media, di mana kita tuh ya bisa ikut partisipasi langsung, kita bisa jadi produsen sekaligus konsumen, atau biasa disebutnya itu prosumer gitu. Dimana kita kan suka nonton, kadang kita bikin TikTok ya, kita bikin TikTok, terus kita ikut komentar bahkan ya di X mungkin. Iya. Nah pasti punya dong X ya. Iya. Di X tuh pasti orang-orang nge-retweet segala macam kan gitu kan. Nah itu tuh bisa dijelasin pakai teorinya Jenkins kalau misalkan ya sekarang itu ya kita nggak cuma jadi penonton pasif aja gitu. Jadi bahkan kita sendiri pun bisa ngebuat tren tersebut. Iya betul, kita aja bisa bikin tren gitu. Berarti kan kalau zaman dulu mah kita lihat tren itu biasanya dari orang-orang yang entah punya follower gede, orang terkenal entah dari fashionnya atau segala macam. Oh sekarang berarti kita juga bisa memproduksi si tren tersebut. Menarik sih. Menarik karena ya siapapun kita sekarang bisa jadi influencer tentunya. Iya. Jangankan jadi influencer, kayaknya jadi affiliate pun sekarang kan udah salah satu jadi kontribusinya ya. Iya. Itu sih sekarang di zaman postmodern ini semuanya. FOMO-FOMOan gitu masuk nggak? Kira-kira. FOMO tentu kan itu kan mengikuti tren yang udah ada gitu loh. Jadi FOMO itu ternyata ada teorinya ya. FOMO itu teori dari Jenkins. Berarti nggak sekedar cuman buat ngatain orang ya? Iya. Berarti nggak sekedar cuman buat saltiin orang, ih FOMO. Enggak dong, itu tuh emang kita tuh hidup di zaman postmodern kayak gitu tuh ya, FOMO tuh udah lumrah lah ya. Bisa dibilang lumrah lah ya. Iyalah. Kayak ketinggalan satu tren tuh kayak ketinggalan apa gitu ya? Iya, kayak kesannya tuh kalau ketinggalan tren tuh kita kayak baru keluar dari gua gitu. Entah habis ngapain, jadi kita nggak tahu tren. Tapi kalau menurut Jenkins sih itu oke aja ya kalau FOMO. Kalau FOMO-nya mungkin ya yang positif. Ya seenggak-enggaknya yang nggak nimbulin hal negatif lah ya. bagi diri sendiri atau orang lain. Iya. Itu sih. Terus tutupnya gimana? Ya jadi banyak banget ya kehidupan di postmodern sekarang yang bisa dibahas sama teori postmodern dari sosiologi gitu ya. Oh iya, banyak sih ternyata. Dan nggak cuman hal ini aja, kayaknya nggak yang kita cuman bertiga ngomongin aja, kayaknya banyak deh. Dan kehidupan postmodern itu emang deket banget sama kita, terutama kan kita deket banget sama gadget, media sosial tentunya ya. Iya betul. Dari bahas media, terus second akun, ternyata bahkan sampai juga ada teorinya. Iya dari tadi siapa? Judith Butler. Oh my god. Berarti ternyata emang sosiologi ini bahasannya sebenarnya luas ya. Luas banget. Cuma kayaknya nggak semua orang tahu, nggak semua orang ngerti buat pembahasannya sih. Seseru itu ternyata ya belajar sosiologi. Jujur li seru banget. Iya jadi seru banget. Kalau orang-orang hanya melihat dari dasarnya aja, kita tuh benar-benar ke akarnya langsung. Iya.
Jadi nggak langsung ngejudge, wah dia Enggak dong. Enggak dong. Enggak pakai kerudung juga dong. Tapi kok pakai gelang. Pakai Kayak gelang, gitu. pakai cowok cincin. pakai gelang. Ternyata kalau dari Butler mah ini tuh normatif kan. Iya. Nggak masalah, Iya, nggak nggak masalah. Itu nggak emang bisa. emang konstruksinya. Iya. Iya, karena iya sih ternyata Karena emang lagi tren juga, Iya, bisa lagi jadi tren juga. iya bisa bisa. jadi dia FOMO ikut-ikutan. Ikut dengan Tenski. Iya. Enggak sih, tapi jujur karena kalau buat dibilang tadi yang karena konstruksi dia entah dari kecilnya atau dari lingkungannya, karena emang aku bener sih dari kecil pakai gelang, pakai cincin apa jadi guys. ke bawah sampai sekarang. Karena ya emang gender sama jenis kelamin yang nggak bisa disamain. Nggak bisa ya. disamain kan belum tentu juga. Secara Bisa- biologis dan sosial ya. Iya. Iya. Nggak mungkin juga misalkan aku sekarang pakai gelang sama cincin bukan berarti aku sekarang boti kan, bukan Iya. berarti aku orang salah satu yang penyimpangan. Iya. Gitu. Karena emang sekarang lagi tren juga sih. Kayak Iya. pakai gelang-gelang lucu gitu. Iya, kayaknya nggak Suka deh. pakai gelang sekarang juga kayaknya Iya. nggak harus cuman cewek aja Iya. deh yang pakai. Jangankan Dan gelang. belum tentu itu menyimpang ya. Iya, jangankan itu, pakai nail art aja. Iya. Cewek nail Sekarang art tuh juga sekarang bisa. bisa kok. Dikontenin ya di TikTok. Iya, dikontenin di TikTok. Bisa jadi sebuah tren baru. Iya, Iya. betul. Bisa jadi bikin tren baru lewat si nail art itu. Sesuai dari tadi teori James. Iya. Jadi sama. Anjir, Jadi sama nih kita gimana? Kalau buat second cuman buat stalking itu gimana? Second cuman buat stalking. Enggak sih, karena kan dia tetap enggak. Kalau itu kayaknya mungkin nggak bisa ya, karena nggak nunjukin diri dia yang Ya. sebenarnya kan. Kayak cuman buat nge-stalking akun orang cuma pengen lihat doang, kayaknya enggak deh. Apalagi kan nggak nunjukin identitas asli juga Tidak kan. ada kepentingan tertentu ya. Iya, itu mah ya udah aja. Soalnya kalau emang punya second account, bener-bener buat second account buat nunjukin kita ya yang aslinya Yang gimana. berbeda gitu ya. Iya, dari biasanya up- kita nunjukin Zaman orang. sekarang bilangnya apa? ya? Alternya kita, alter egonya kita itu bisa di second. Nah itu baru yang termasuk yang tadi Wow, sangat dekat sekali ya sosiologi dengan kehidupan kita. dekat. Ya, kayaknya udah gitu aja ya. Nah, harus sholat deh. Iya, Udah sholat sekarang. iya kita sholat dulu aja. Iya, udah mau asar, ntar dilanjut lagi. Mungkin nanti ada teori yang Iya ya, ngebahas yang tentang- bakal kita bahas lagi Iya, di iya. waktu selanjutnya. Ya mungkin nanti ada lah. Tapi nggak tahu kapan ya. Pokoknya gitu ya. Pokoknya gitu ya. Pokoknya sosiologi dekat ya sama kita. Dekat.